Pemirsa, sebagian pedagang daging di wilayah Jakarta, Kota Tangerang, dan Bekasi melakukan aksi mogok berjualan. Aksi ini sebagai bentuk protes pada pemerintah atas tingginya harga daging sapi di pasaran. Aksi mogok jualan yang dilakukan oleh pedagang daging sapi di beberapa pasar di Jakarta seharusnya dibatalkan. Namun para pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat tetap memilih untuk mogok jualan daging sapi. Sebelumnya, aksi mogok jualan akan dilakukan hari ini hingga 5 hari ke depan, yaitu Jumat 4 Maret 2022. Aksi mogok jualan disebabkan adanya kenaikan harga daging sapi dalam satu pekan terakhir, yaitu di angka Rp160.000 per kilonya. Sementara itu, di pasar tradisional Ciledug Kota Tangerang, pedagang sapi juga sepi dari aktivitas pada Senin pagi. Sepinya pasar akibat 60 pedagang daging sapi di pasar ini menggelar aksi mogok berjualan. Aksi mereka sebagai bentuk protes pada pemerintah atas tingginya harga daging sapi dalam beberapa hari belakangan ini. Di pasar ini, harga daging sapi yang semula di bawah Rp120.000 kini sudah mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Imbas mahalnya daging sapi ini, pedagang mengaku kesulitan menjual kepada konsumen karena kenaikan harga sangat signifikan. Sementara 5 hari ya, si Jabodetabek ya kan, karena kan istilahnya dagang daging ini terlalu mahal gitu. Kita beli nggak bisa dijual, ya kan. Untuk konsumen ini saya rasa kasihan gitu. Dikarenakan ini pembeli ini bukan untuk makan sehari-hari, untuk usaha lagi gitu kan. Ya. Daripada pasar merasa keberatan baik penjual maupun pembeli, yang jelas itu. Nah, dengan mogoknya dagang ini berarti ya mereka ingin menuntut harga diturunkan, terutama dari tengkulak, dari ya baik dari jagal, ya artinya biar dia mengerti dah direspon dari pemerintah terma. 53 pedagang daging sapi di Pasar Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi mulai melakukan mogok berdagang mulai hari ini. Sejumlah pedagang hanya berkumpul dan menjaga lapaknya agar para pelanggan daging mengetahui aksi mogok tersebut. Sementara pedagang lainnya memutuskan untuk pulang kampung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, harga daging menjadi Rp160.000. Sama halnya dengan di Bogor, Jawa Barat, kenaikan harga juga dikeluhkan pedagang dan pembeli. Para pedagang dan pembeli mengeluh dengan terus merangkaknya harga daging sapi di pasaran. Para pedagang yang biasanya hanya menjual daging sapi dengan harga Rp120.000 kini naik menjadi Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Hal ini pun dikeluhkan para pembeli karena kenaikannya cukup tinggi. Kalau bisa sih stabil ya, dibuat stabil, jangan setiap ada isu-isu sedikit langsung naik. Stabil, kalaupun misalkan naik ya jangan terlalu banyak. Dan yang penting ada, jangan kayak menghilang kayak minyak ya. Yang penting ada. Bu, sebelumnya sendiri beli. Menurut salah seorang pedagang di Bandung, Jawa Barat, adanya kenaikan harga dari tempat pemotongan membuat para pedagang terpaksa untuk menaikkan sedikit demi sedikit harga daging sapi. Hal ini pun membuat para pedagang sepi pembeli akibat adanya lonjakan harga. Tingginya harga daging sapi lokal di pasaran juga membuat sejumlah pedagang sapi lokal di pasar tradisional mengalami penurunan omset. Pasalnya harga daging yang biasanya masih kisaran Rp8 hingga Rp90.000 per kilonya, kini justru pedagang menjual dengan harga sangat tinggi, yakni Rp140.000 per kilonya. Di Pasar Rumpin, Kabupaten Bogor, pedagang kesulitan untuk menjual kembali daging sapi lokal yang dibeli dari pemotongan. Para pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak awal Januari lalu dan terus melambung hingga hari ini sekitar 20%-nya. Pedagang mengaku jika harga terus tinggi, mereka akan terancam gulung tikar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apakah aksi mogok berjualan akan berlanjut dan apa tuntutan dari para pedagang sebenarnya? Sudah bersama kami juru bicara Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, Apit Wahyudi. Selamat sore, Pak Apit. Selamat sore, Mbak. Pak Apit, ini tadinya demo dibatalkan. Lalu kenapa akhirnya jadi melaksanakan demo juga? Karena belum adanya keputusan dari pemerintah dalam hal ini tentang harga yang memang informasinya akan diturunkan. Seperti itu, Mbak. Lalu sebelumnya sudah ada komunikasi begitu Pak dengan pihak terkait dengan naiknya harga daging ini? Baik.
Dari bulan Desember kami dari APDI sudah bersurat kepada pihak terkait, dalam hal ini Kemenko Perekonomian, terus Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Kami sudah bersurat dan sampai bulan kemarin ya, Januari dan Februari ini belum ada tanggapan. Makanya kami dari asosiasi atas aspirasi dan keluhan para pedagang melakukan demo mogok berjualan, seperti itu Mbak. Baik, lalu sebenarnya kalau untuk harga mahalnya itu di mana sih Pak awal harga mahal daging ini? Kalau bicara harga naik ini adalah dari importir sapi sendiri Mbak. Dari feedlot itu harga yang biasanya kita bisa ambil di angka 46, 48 sampai 49 ya. Timbang hidup sapi hidupnya itu sekarang sudah 53 sampai 55. Okay. Itu dalam berbentuk sapi hidup. Ketika dikonversikan dalam berbentuk karkas, artinya sudah keluar kulit, sudah keluar isi perut, tinggal timbang 4 paha daging sapi, itu dikonversikan menjadi 105 sampai 108 yang harga sekarang ya. Jika dikonversikan lagi kepada berapa harga daging murni, itu modal kami 135.000. Jadi ketika dijual kepada konsumen di angka 140 sampai 150, ini konsumen semuanya teriak. Mengingat daya beli masyarakat pada saat pandemi ini sangat menurun, Mbak. Seperti itu. Baik, lalu dari daya beli yang menurun, berapa besar kerugian dari pedagang? Berapa persen kerugiannya atas kenaikan harga ini? Kerugian kami di kisaran 40%. Karena ketika kita motong satu ekor itu, kalau tidak habis, disitulah kos yang harus dikeluarkan untuk menutupinya. Baik, lalu sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, tuntutan dari para pedagang ini sebenarnya apa sih yang pedagang ini mau dari pemerintah? Baik, kalau tuntutan dari kami simpel sebetulnya Mbak. Kembali kepada stabilitas harga normal sesuai dengan daya beli masyarakat saat ini. Jadi kita pun tidak mengalami kerugian dan bisa menjual pada konsumen seperti itu. Baik, lalu dampak dari aksi mogok ini sendiri gitu Pak, banyak atau pedagang lain yang membutuhkan daging ini, bagaimana mereka mendapatkan daging kalau pedagang daging ini pada mogok? Justru itu dengan adanya aksi mogok ini banyak memang seperti bakso, rumah makan terkena dampak dari aksi kami ini. Dan juga tujuan kami juga memberikan informasi bahwa kenaikan ini bukan serta-merta atas dasar pedagang daging. Tapi kalau memang seperti ini, baik kita jelaskan dari hulunya sendiri pun sudah memang mahal. Sampai ke hilir ya seperti kami ini menerimanya juga mahal. Seperti itu Mbak. Baik, kalau terima kasih atas informasinya Pak Apit Wahyudi, juru bicara Asosiasi Pedagang Daging Indonesia.